melangkah ke sesi utama, saya rasa kita dapat pertama-tama saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kita bisa mulai dari sisi kanan. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prigia Losong Alsi Tandi, biasa dipanggil Gria dengan NIM C01241127 dari kelas B angkatan 2024. Selamat datang. Halo ya. Oke, selanjutnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Gina Desa Mulyadi, bisa dipanggil Naya dengan NIM C01124122 dari kelas B 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gideon Benin Sembah Kumungan, akrab dipanggil Gideon, dari kelas B angkatan 2004 dengan NIM C01241136. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arif Rabban Mahmudin dengan NIM channel 11241318 dari kelas B angkatan 2024. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan nama Nadia Salma Aulia, biasa dipanggil Nadia dengan NIM C0112412117 dari kelas A. Selamat teman-teman. Halo Nadia. Perkenalkan teman-teman, nama saya Adam Naufal, biasa dipanggil Aso, dari kelas dengan NIM channel 11 dan 4189 dari kelas A angkatan 2024. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Putri Budianto, biasa dipanggil Nabila dengan NIM 241 dari kelas A angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Azahra dengan NIM akhiran 101 dari kelas A angkatan 2024. Dan kita juga memiliki dua teman yang belum bisa mencapai kita pada teman kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBK, perkenalkan nama saya Nur Mena Munir dari kelas B dengan NIM C01124128 kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Syifa Ramadhani Putri dengan NIM C0112411324. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari podcast kita pada siang kali ini. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa tema yang kita bawakan adalah Digital Innovation and Adaptable Learning for Optimized Growth. Maka pada diskusi kali ini kami akan saling berdiskusi dengan narasumber yang sangat reliable pada kesempatan kali ini. Dan kita akan membahas apa saja sih relevansi dengan tema POA pada siang kali ini. Nah, sebelum itu karena saya rasa teman-teman narasumber juga sudah mengadaptasikan diri dengan digitalisasi pada zaman sekarang, apakah teman-teman memiliki sebuah spesifikasi topik yang ada muncul di pikiran teman-teman sekalian? Kalau ada mungkin dari Aso boleh mengutarakan apa sih spesifikasi topik kita pada hari ini? Nah, kalau bicara tentang spesifikasi topik yang berkenaan dengan ini tema podcastnya, salah satu topik yang saya rasa menarik itu adalah yang mungkin sering muncul di kehidupan sehari-hari di zaman modern sekarang ini, yaitu kayak perbedaan atau mungkin keunggulan dan kekurangan antara e-book atau buku digital dibandingkan dengan buku fisik yang saya rasa kita semua sudah tahu lah bagaimana nih bentuk. Oke. Dan itu menarik juga. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Aso, hari ini kita akan membahas spesifikasi topik tentang e-book versus buku digital. Nah, teman-teman, saya akan memulai sesi diskusi kita untuk mempertajam pemahaman serta eksplorasi topik, dan teman-teman bebas untuk memberikan pendapatnya, baik saya persilakan maupun teman-teman ingin menambahkan. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, mungkin kita mulai dari Gideon. Menurut Gideon, apa sih yang membuat orang lebih memilih e-book daripada buku fisik, ataupun apakah ada apa sih yang menurut Gideon membuat orang lebih memilih buku fisik daripada e-book? Kalau menurut saya ya, kalau kita perhatikan pada zaman sekarang kan orang-orang semua sudah terpapar dengan teknologi, nah sudah juga mulai beradaptasi dengan teknologi. Jadi kemungkinan besar orang-orang pada zaman sekarang tuh lebih prefer ke e-book sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena dari kita lihat sendiri dari kepraktisannya, biayanya,
mungkin dari kepribadiannya sendiri. Kalau boleh tahu menurut Gideon kepribadian yang tadi dimaksud sama Gideon itu seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi lagi. Kalau menurut saya kepribadian yang saya maksud itu seperti kayak seperti yang kita tahu kalau tadi kan sudah saya sempat bilang kalau sekarang tuh zamannya digitalisasi. Nah, orang-orang pasti akan beradaptasi. Yang saya maksud dari kepribadian itu seperti kayak orang-orang yang lebih tertarik untuk menggunakan e-book dibandingkan buku fisik sendiri. Karena tadi sudah sempat saya katakan bahwa karena praktis, biayanya juga murah, jadi kemungkinan besar orang-orang pasti akan lebih memilih e-book dibandingkan buku fisik. Berarti dari pendapat Gideon ini tuh dilihat dari aksesibilitas harga dan kemajuannya ya. Nah, baik, menurut saya apa yang membuat orang lebih memilih e-book daripada buku fisik? Yaitu orang lebih memilih e-book daripada buku fisik karena kemudahan akses, portabilitas, dan hemat ruang. Sementara itu, orang lebih memilih buku fisik karena pengalaman sensorik yang dapat saat kita membaca buku. Mungkin dari Nadia ada yang ingin ditambahkan? Kalau menurut saya sendiri, seperti tema kita kali ini yaitu digitalisasi, kita tuh mulai berubah dari yang konvensional menjadi ke serba digital. Nah, apalagi e-book ini bisa dikatakan ramah lingkungan. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan kertas, jadi dia tidak menggunakan pohon secara berlebihan. Jadi kayak saya kalau dari seperti tema kita kali ini yaitu digitalisasi, semua orang mulai berpindah dari konvensional ke serba digital. Nah, apalagi e-book ini tidak menggunakan kertas sebagai bahan bakunya, sehingga kita dapat mengurangi konsumsi pohon yang berlebihan sehingga tidak terjadi pembunuhan hutan ataupun lain-lain. Oke, jawaban dari Nadia begitu bagus ya. Mungkin nanti bisa kita belah lagi lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Siapa tahu masih ada tambahan dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapat. Boleh. Kalau dari saya memang mungkin setuju sekali dengan apa yang dibilang Nadia tadi. Kalau memang orang-orang zaman sekarang itu mungkin lebih memilih cara yang lebih mudah lah istilahnya. Kalau kan e-book, apalagi orang itu memilih sesuatu yang lagi ngetrend, dan nyatanya e-book sekarang ini lebih banyak lagi dipublish. Memang sebenarnya buku fisik juga tetap dipublish, tetap juga banyak di bookstore, Gramedia misalnya, toko buku di pinggir-pinggir mungkin. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa e-book itu sudah mulai lebih banyak tersebar dan mulai banyak digunakan oleh pengguna atau pembaca secara general lah. Kayak kita tinggal tekan tombol pencarian saja dan kemungkinan besar dan pastilah ya bakal muncul setidaknya judul dan buku yang kita tertarik untuk baca itu. Dan tempat kita untuk mencari atau bahkan membeli e-book itu bukan cuma di satu tempat lah. Banyak kayak provider atau store-store online yang menyediakan jasa antara mungkin peminjaman e-book atau bahkan pembelian secara permanen. Bahkan setahu saya itu di Google Play Store juga sudah ada nih beberapa kayak buku-buku yang populer terpublish di dalam situ. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa e-book ini mulai memiliki dampak yang nyata lah dalam perkembangan digital. Dalam hal ini buku. Kalau saya melihat pilihan antara e-book dan buku fisik itu seperti memilih antara efisiensi dan pengalaman. E-book jelas lebih praktis, gampang dibawa, bisa menyimpan ribuan buku dalam satu perangkat. Cocok buat orang yang suka mobilitas tinggi atau ingin akses cepat ke berbagai bacaan. Tapi di sisi lain, buku fisik punya nilai sentimental yang susah digantikan. Rasanya lebih nyata, lebih manjakan indera, dan kadang malah lebih fokus karena nggak ada distraksi dari layar. Ada juga kebanggaan tersendiri saat melihat koleksi buku yang sudah dibaca. Jika kalau harus memilih salah satu, saya mungkin condong ke buku fisik, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga memilih untuk memakai e-book karena e-book bisa dibawa kemana saja. Yang kedua, menurut saya e-book lebih unggul dalam aksesibilitas dan harga karena bisa dibaca kapan saja di berbagai perangkat, serta umumnya lebih murah dibandingkan buku fisik. Dari segi kenyamanan, e-book praktis karena ringan dan memiliki fitur pencarian serta penyesuaian teks. Iya, saya rasa. Berarti pendapat kalian ini
sebuah toko yang spesifik, misalnya kalau kita sebut merek Gramedia, karena teman-teman sekarang sudah bisa mengakses segalanya secara online. Kemudian dari pencariannya juga lebih gampang teman-teman mengakses online daripada yang tadi saya katakan mencari offline. Nah, mungkin karena kita sedang membahas seperti itu, saya rasa kita bagus untuk bahas juga tentang subjek yang sekarang sedang mayoritas menggunakan e-book dan buku fisik. Menurut teman-teman, kan sekarang kita tahu nih, kita sebagai generasi Z, misalnya sebagai Gen Z, ataupun sekarang orang-orang yang paling banyak terpapar teknologi itu adalah Gen Alpha. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada tidak semacam kekurangan dan kelebihan dari e-book dan buku fisik itu sendiri? Apalagi untuk sekarang kan misalnya Gen Alpha itu mereka betul-betul terpapar dengan teknologi. Jadi mereka betul-betul ceritanya memiliki pengertian yang lebih tinggi dengan buku-buku digital dibandingkan buku fisik. Namun dibalik ini semua, apakah menurut teman-teman ada sesuatu yang menjadi sebuah pembeda di antara e-book dengan buku fisik itu sendiri? Misalnya dari cara yang paling mudah, misalnya dari cara teman-teman menyerap informasi. Apakah kalian merasa lebih mengerti bila membaca di buku e-book atau di buku digital? Mungkin dari Naila. Kalau menurut saya sih, kalau soal penyerapan yang lebih baik itu tergantung dari preferensi masing-masing. Cuman kalau untuk saya lebih nyaman, lebih merasa bahwa e-book lebih cocok untuk saya, karena saya adalah tipe orang yang kalau membaca itu lebih sukanya tidur. Walaupun ini bukan hal yang baik untuk dicontoh ya, cuman ketika tidur, tapi kalau kita pakai buku fisik itu rasanya sulit untuk atur posisinya, kegelapan cahaya seperti itu kan. Jadi kalau untuk saya e-book lebih mempermudah saya memahami isi bacaan yang saya baca, karena apalagi di aplikasi e-book terkadang itu ada kayak fitur kita kalau kita tidak mengerti apa sih yang dimaksud dari penulis, itu kita bisa cari tahu langsung dari e-booknya dengan menekan lama, kemudian itu akan langsung tersambung dengan aplikasi di internet, dan itu menurut saya sangat membantu dan lebih praktis tentunya sih. Oke, berarti kalau dari preferensi Naila lebih suka kalau dan lebih gampang menyerap informasi dari e-book. Pendapat saya tentang kelebihan e-book dibandingkan buku fisik dari segi kenyamanan, aksesibilitas, dan harga, yaitu yang pertama, kelebihan e-book. Kelebihan e-book yaitu portabilitas. E-book mudah dibawa kemana-mana karena bisa disimpan pada satu perangkat atau penyimpanan digital. Sedangkan hemat ruang, e-book tidak memerlukan rak buku yang besar atau ruang penyimpanan fisik. Dan yang ketiga, kemudahan akses. E-book dapat diunduh dari berbagai platform seperti Amazon, Kindle, dan aplikasi perpustakaan digital. Pencahayaan yang dapat diatur, yaitu e-book biasanya dilengkapi dengan pencahayaan layar yang dapat diatur sesuai kenyamanan kita masing-masing. Kalau teman saya Nabila bagaimana? Apakah lebih gampang nyari informasi di e-book seperti Naila atau mungkin lebih suka buku fisik? Kalau menurutku sendiri tuh 50-50 sih, kayak bisa saja langsung nyambung ke e-book, bisa juga ke konvensionalnya. Tapi kalau misalnya ke e-book tuh agak susah nyambungnya, jadi lebih ke konvensional kayak ke fisik biar bisa lebih nyambung lagi. Berarti dari Nabila ini ada yang 50-50. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih prefer buku fisik dan mungkin bisa menjelaskan alasannya. Oke. Boleh dari Naya terus nanti kita ke Arif. Oke, Arif. Menurut saya ini tentang penyerapan, jadi saya itu lebih ke buku fisik karena dari dulu memang saya lebih kayak suka baca komik, jadi sering ke Gramedia, di buku. Terus kalau tentang e-book, karena saya awalnya juga mau kayak prefer ke e-book, tetapi ternyata saya kurang cocok karena itu juga misalnya kesehatan mata. Iya, karena itu buat saya kayak minus, terus lebih ketergantungan ke teknologi sih. Dari Arif mungkin?
Oke, jadi kenapa buku cetak? Karena kalau buku cetak itu kayak lebih nyata, jadi kita bisa sentuh, kita bisa menghirup aromanya, jadi itu bisa membuat ingatan kita itu tahan lama daripada kita baca e-book. Nah, ngomong kebetulan yang dibilang Arif tadi itu juga sudah ada kayak artikel yang pernah membahas gitu. Dia itu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di divisi perpustakaannya. Nah, salah satu beberapa keunggulan yang disebutkan di sini juga itu berkenaan dengan pendapatnya Arif tadi, bahwa kalau misalnya kita membaca dengan buku fisik dan bukan e-book, di sini tertulis kalau kita dari buku cetak, buku fisik, kita mendapatkan pengalaman sensorik yang nyata. Yang tertulis di sini kita bisa merasakan halaman kertasnya, tekstur kertasnya, mencium bau buku dan merasakan beratnya dalam tangan. Nah, bagi banyak orang sensasi ini terbukti bahwa dapat memberikan kepuasan tersendiri dalam membaca sebuah buku dan menyerap isi buku tersebut. Dan salah satu manfaat yang lain juga dari buku fisik termasuk di sini bahwa banyak orang yang memang memiliki membaca buku sebagai hobi. Mereka memang lebih suka buku fisik karena mereka dapat koleksi yang tangible. Maksudnya di sini adalah buku cetak dapat buku fisik dapat menjadi bagian dari koleksi pribadi beberapa orang yang memang passionnya itu di membaca. Mereka suka sekali yang namanya memajang buku di rak buku atau perpustakaan rumah, dan itu memberikan kebanggaan sendiri kalau mereka memiliki koleksi buku fisik. Misalnya sampul bukunya yang mungkin ada nilai seni dan keindahannya, teksnya yang dicetak dengan kualitas tinggi, itu mereka anggap sebagai objek seni tersendiri. Dan sepertinya saya memang secara pribadi juga paham lah apa yang dialami oleh orang-orang yang hobi begini misalnya. Jadi dari pendapat teman-teman sekalian, saya bisa simpulkan bahwa memang ini tergantung lagi kepada preferensi masing-masing. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Arif dan Aso, misalnya ada memang orang-orang yang lebih suka mengoleksi dan mereka dapat rasa satisfied dari hal-hal tersebut dengan mengoleksi buku-buku. Walaupun yang tadi kita dengar memang rata-rata kebanyakan buku fiksi, atau seperti yang Naya juga tadi sebut tentang bahwa dia lebih suka buku fisik karena dari dulu dia suka koleksi komik. Namun ada juga dari Naila dan Nabila yang walaupun Nabila 50-50, tapi misalnya kan tadi Naila lebih prefer ke e-book karena kembali lagi cara membacanya, kemudian misalnya cara mengatur lightingnya. Apalagi sekarang kita tahu ya teman-teman bahwa banyak orang yang suka membaca malam-malam. Nah, kalau misalnya seperti itu juga dapat, seperti yang tadi katakan Naya, dapat merusak mata misalnya. Nah, kemudian mumpung kita lagi bahas tentang buku fisik dan e-book, dan apalagi tadi kita banyak membahas tentang misalnya komik, buku-buku fiksi. Nah, saya rasa sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan misalnya beberapa autor yang memang sudah terkenal, namanya misalnya seperti Terelie. Bagaimana Terelie selama ini masih mencetak buku yang misalnya berseries dan masih banyak penggemarnya. Saya ingin tanya kepada teman-teman, misalnya mungkin beberapa dari teman-teman ada yang membaca buku fiksi, apakah ada teman-teman yang baca buku fiksinya digital, atau teman-teman masih lebih prefer seperti yang untuk teman-teman yang misalnya mengikuti series dari buku Terelie, apakah teman-teman memang masih merasa lebih bagus untuk memfollow series buku cetak daripada buku digital? Dan misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang suka buku digital, mungkin bisa memberikan kami misalnya sebuah website atau tempat teman-teman membaca. Mungkin dari dia kalau menurutnya saya sendiri sama sih kayak yang teman-teman tadi bilang, saya lebih suka buku cetak. Untuk belajar ataupun untuk baca buku fiksi, saya lebih suka buku yang bisa dipegang, karena itu tadi dia akan kasih kita suasana tersendiri yang kita tidak bisa dapat itu di buku cetak, buku e-book. Kemudian menurut saya juga kalau kita baca buku yang dicetak itu akan lebih memudahkan kita untuk fokus terhadap bukunya. Kita tidak akan cepat terdistraksi sama hal-hal di luarnya kita, dan kita akan lebih mudah terbawa suasana sama bukunya, dan juga kita akan lebih mudah untuk mengerti apa yang kita sedang baca. Seperti itu. Berarti kalau dari segi buku fiksi, saya rasa teman-teman lebih umum suka baca yang buku cetak ya. Nah, saya mau sharing sedikit. Kalau dari saya pribadi sih, saya sekarang itu dari zaman COVID saya mulai suka baca e-book, dan tempat saya membaca itu sebenarnya bervariasi karena banyak website sekarang. Kalau teman-teman mau membaca, kita juga bisa download di Play Store seperti yang tadi teman-teman sebut. Kemudian, tapi
kalau dari saya pribadi, dan saya rasa ini sempat disinggung oleh salah satu teman tadi, bahwa kalau misalnya di e-book itu, karena kita tahu sendiri buku cetak itu terbatas. Misalnya teman-teman ingin mengkaji buku yang berbahasa lain, namun misalnya di Gramedia lagi habis stoknya. Nah, tadi salah satu teman kita menyinggung bahwa ini itu dapat meningkatkan kemampuan literatur asing kita, karena kita mencari buku yang kita mencari buku digital yang tentu lebih banyak yang di-provide daripada yang harus dicetak. Nah, mungkin saya kembalikan ke Aso yang sempat menyinggung topik ini tadi, bagaimana pendapat Aso terkait bagaimana e-book ini dapat meningkatkan literatur asing kita. Izinkan saya juga untuk melansir lagi salah satu sumber yang saya dapat di internet, yaitu dari Fakultas Sastra Inggris dari Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, jadi intinya dari ini artikel yang dipublis ini bahwa perubahan atau pengalihan dari buku fisik ke e-book yang sedang marak terjadi di tahun belakangan ini, bahwa ada salah satu dampak yang menarik yang didapatkan oleh para pembaca e-book, yaitu bahwa mereka memiliki kemampuan literasi bahasa asing yang cenderung meningkat. Nah, kenapa? Karena sudah jelas kalau kita pikir saja dari salah satu kelebihan e-book dari jika kita membeli buku fisik misalnya, bahwa ini e-book bersifat digital, yang berarti kita hanya harus scrolling melalui suatu media, entah itu HP, komputer, laptop, atau media-media lainnya, yaitu kita sisa cari saja di internet, kita ketik judul, kita ketik preferensi kita, autornya mungkin, dan muncul beberapa banyak pilihan di situ. Nah, salah satu dari beberapa pilihan tersebut adalah opsi bahasa. Beberapa buku-buku itu menerbitkan karya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya ada yang mempublis dengan bahasa Indonesia, tapi ada juga yang mempublisnya ke publisher luar negeri. Misalnya ada beberapa buku yang pernah saya lihat juga di Gramedia yang memiliki opsi bahasa Inggris. Nah, tentunya hal itu di e-book semakin banyak lagi dan lebih mudah diakses, karena beberapa bookstore misalnya mereka tidak memiliki pilihan untuk membeli buku dalam bahasa asing, mungkin karena susah didapat, atau ada lagi masalah ekspor dan impor yang ada di pihak bookstore-nya misalnya. Nah, dengan e-book masalah tersebut kurang lebih telah ditangani. Jadi orang yang mungkin ingin mencoba untuk mulai literasi bahasa asing bisa langsung saja buka satu aplikasi atau website e-book di HP mereka dan memilih opsi tersebut sesuai dengan pilihan mereka. Dan belum lagi apabila kita mempertimbangkan bahwa beberapa buku itu hanya tersedia di satu bahasa, tapi kita memang kayak tertarik sekali ingin mencoba baca, atau kita lihat dia sedang ngetrend di aplikasi seperti Twitter atau TikTok, dan kebetulan mereka tidak tersedia di bahasa Indonesia misalnya. Ada banyak buku begitu sebenarnya. Jadi otomatis dari penemuan dari sastra Inggris ini juga menyebutkan bahwa dengan maraknya e-book itu secara langsung maupun tidak langsung, literasi bahasa asing dari pembaca itu cukup meningkat. Jadi mungkin itu dari saya yang saya tambahkan. Nah, selanjutnya sekarang kan kita tahu bahwa walaupun teman-teman tadi masih banyak yang lebih suka buku fisik, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sekarang kan zamannya digitalisasi. Nah, daripada itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman bagaimana menurut teman-teman hal ini memberi dampak kepada industri penerbitan maupun penulis dari buku itu sendiri, karena kan sekarang itu sudah tidak banyak buku yang dicetak, karena kita seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu sudah banyak buku yang diterbitkan online. Nah, apakah menurut teman-teman hal ini akan menguntungkan atau malah merugikan industri penerbitan atau penulis? Mungkin dari Nadia. Kalau menurut saya sendiri itu tergantung sudut pandangnya. Segala hal itu bisa mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau menurut saya sisi positifnya itu karena dia bentuknya e-book, jadi biaya produksinya itu lebih rendah. Jadi kita tidak mengeluarkan banyak biaya untuk memproduksinya. Dan bisa juga akses ke pasarnya itu lebih luas, karena biasa kalau buku fisik dia pasti dijualnya di regionalnya saja, di daerah-daerahnya saja, tidak sampai ke luar negeri. Namun kalau e-book itu gampang terpublikasi, jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengakses e-book tersebut. Namun karena
karena seperti yang kita tahu di faktanya di lapangan harga e-book jauh lebih murah daripada harga buku yang asli. Nah, itu mungkin bisa sedikit merugikan bagi penerbit maupun penulis karena mereka tidak mendapatkan bayaran yang sesuai gitu. Berarti kalau dari Nadia yang saya dapat itu industri penerbitan ini agak sedikit lebih rugi ya. Iya. E-book membawa keuntungan dan tantangan bagi industri penerbitan dan penulis. Keuntungannya itu mungkin biayanya lebih rendah, distribusinya juga lebih luas, dan penulis bisa lebih mudah untuk menerbitkan karyanya. Namun kalau e-book juga bisa merugikan karena harganya itu kan lebih murah, dan pembajakannya juga lebih sulit dikendalikan. Jika dikelola dengan baik, e-book bisa menjadi peluang besar, tetapi industri harus beradaptasi agar tetap mengurangi dan dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mungkin dari Gea ada tambahan. Oke, kalau menurut saya bicara soal industri penerbitan, adanya buku elektronik ini pasti akan meningkatkan dan berpengaruh pada budaya literasi orang-orang. Orang-orang akan lebih banyak yang berminat atau penasaran untuk membaca buku tanpa harus mereka cari lagi, karena seperti yang dibilang oleh Nadia tadi, distribusinya itu sangat mudah dan bisa diakses oleh semua orang, bahkan hampir ke jangkauan yang sangat luas. Kemudian kalau kita bicara soal penggandaan dari bukunya, itu penggandaan buku atau e-book ini sangat mudah dan lebih murah. Dengan adanya salinan ribuan e-book ini bisa dibuat dengan waktu yang cepat, biaya yang lebih rendah daripada kita harus cetak buku fisik. Tapi di sisi lain, kalau kita mau lihat lagi tentang penggandaan ini tidak akan terlepas dari yang namanya dari rentannya e-book ini dikenai pembajakan atau penggandaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu yang tentu akan sangat merugikan para industri penerbit. Tapi menurutnya saya sendiri bertentangan dengan nggak terlalu, maksudnya agak sedikit kontra dengan pengertian yang disampaikan oleh dia sendiri, karena dari pemerintah sendiri melalui BPKRI telah mengeluarkan aturan tentang hak cipta yang terdapat pada UU nomor 28 tahun 2004 tentang hak cipta. Jadi menurutnya saya tidak pasti orang-orang yang pemilik hak cipta ini dia pasti dapat bisa melaporkan orang-orang yang melakukan plagiarisme. Jadi orang-orang yang plagiarisme tersebut dapat mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah tertera oleh yang telah disampaikan oleh BPKRI. Jadi untuk kasus plagiarisme sendiri, menurutku plagiarisme itu tetap ada. Tapi dengan adanya peraturan ini, orang-orang yang ingin melakukan plagiarisme mereka dapat terjerat oleh hukuman yang berlaku dalam undang-undang ini, dan juga persentase orang yang melakukan plagiarisme pasti akan berkurang. Mungkin ada tambahan dari Naila. Masih membahas tentang kerugian ya yang disebabkan dari e-book. Mungkin untuk dari perusahaan yang dulunya menjual buku-buku fisik ini memang terjadi penurunan pasar. Jadi menurut Jurnal Logistik Indonesia itu menurunnya penjualan buku fisik di Indonesia itu dimulai dari tahun 2015, di mana pola masyarakat dalam membeli dan membaca buku fisik itu mulai bergeser. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar karena bangkrut. Tapi menurut saya ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan ini untuk dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan zaman ini akan terus maju, dan kita sebagai manusia ini yang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi contohnya saja nih ada Gramedia, di mana Gramedia ini mengetahui bahwa pasar penjualan buku fisik ini mulai menurun. Jadi mereka menciptakan aplikasi e-book, di mana orang-orang yang memang
menyukai atau lebih memilih buku fisik itu dapat membeli langsung di toko mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang memang lebih menyukai e-book karena kepraktisannya, efisiensi dan lain hal, itu bisa mendownload aplikasi Gramedia di Play Store atau App Store seperti itu. Terus kan dari tadi kita bahas ya tentang industri penerbitan itu sendiri. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin membahas bagaimana ini akan berdampak kepada penulis. Mungkin dari Nabila ada. Kalau menurutku sendiri itu kan di era digitalisasi yang semakin ini, apalagi kita sudah mulai berkembang, tuh ada penulis-penulis yang mereka itu terbitkan karyanya sendiri tanpa harus disokong dari penerbit yang namanya sudah besar. Jadi para penulis yang mulai karyanya dari bawah, yang upload sendiri tanpa sokongan dari para penerbit itu yang sudah ada namanya, itu mungkin bakalan lebih harus ekstra lebih keras lagi mungkin, karena kan saingannya tuh lebih, yang saingan penerbit yang lain kan lebih pasarnya sudah mulai lebih besar daripada yang harus mulai dari sendiri. Oke, berarti penulis yang dimaksud dari Nabila yang menerbitkan karya juga sendiri, berarti mereka harus beradaptasi dengan bagaimana pasar bekerja ya teman-teman. Nah, saya rasa sudah cukup jelas untuk poin dari perindustrian dan penerbitan penulis itu sendiri. Sekarang mungkin kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, bagaimana pandangan Naya tentang dampak e-book terhadap keberlanjutan lingkungan. Kan kita tahu ya, misalnya tadi seperti yang sudah disinggung oleh Nadia sebelumnya, bahwa ceritanya kalau e-book itu mereka tidak perlu ceritanya memproduksi lebih banyak kertas. Menurut Naya sendiri bagaimana? Nah, jadi menurut saya e-book sendiri itu memiliki dampak yang sangat positif untuk era sekarang ini. Salah satu memiliki dampak positif daripada buku fisik ya. Seperti pengurangan, ya sebetulnya yang dia bilang tadi Nadia, pengurangan penggunaan kertas dan juga dilakukan denda dan juga minimnya limbah produksi. Jadi saya dapat simpulkan bahwa e-book ini memiliki dampak yang positif untuk di era sekarang ini, karena kita tidak perlu lagi seperti minimnya pengurangan penebangan pohon. Mungkin itu sih. Mungkin ada tambahan dari Arif. Saya setuju kalau e-book itu lebih ramah lingkungan, karena e-book itu tidak menggunakan kertas. Kertas kan diperoleh dari pohon. Jadi kalau kita membuat buku cetak itu harus tebang pohon. Jadi kalau kita tebang pohon itu otomatis menambah lagi penyerapan CO2 pohon. Jadi otomatis kurang lagi tempat penyimpanan CO2-nya. Oke, berarti maksud Arif itu tentang bagaimana ini akan mengurangi penghijauan ya, karena harus banyak yang ditebang, kemudian kita mungkin kekurangan pemasukan oksigen karena pohon yang terus ditebang. Nah, oke, berarti dari itu, dari poin Naya dan Arif, kita simpulkan bahwa memang nyatanya itu bakal lebih bagus untuk jangka panjang, karena seperti yang tadi mereka bilang, limbah produksinya itu bisa berkurang, kemudian menambah pemasukan oksigen dan lain sebagainya. Saya tentang dampak e-book terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, menurut saya membaca digital tampaknya memiliki keuntungan ekologi yang cukup besar dibandingkan membaca atau mencetak, karena tidak menggunakan kertas sehingga menghemat pohon, pulpen, tinta, dan pengiriman. Selain itu, perusahaan teknologi yang membuat e-reader seperti Amazon yang menjual Kindle dan tertemukan di pasaran menawarkan program daur ulang untuk perangkat lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya rasa sudah habis poin pembahasan kita pada kali ini. Kita mendapatkan cukup banyak insight dari narasumber kita yang telah hadir. Kemudian kita masuk ke sesi kesimpulan. Nah,
karena kita sudah banyak mendapatkan info-info terbaru yang dibawakan oleh narasumber, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin mengajukan kesimpulan atau info-info yang mereka dapatkan hari ini. Mungkin yang dari Arif. Jadi kesimpulannya itu ada beberapa pro kontra mengenai buku fisik dan buku digital ini. Salah satu alasan kenapa orang-orang itu pilih buku elektronik atau e-book ini adalah karena kemudahan. Jadi kalau kita baca buku elektronik atau e-book itu kita tidak perlu bawa-bawa buku-buku yang berat. Jadi kita punya satu device saja, kita bisa akses dan kita bisa bawa-bawa satu device ini untuk menampung banyak sekali buku. Jadi kita tidak terlalu repot. Selain itu, alasan kenapa orang pilih e-book juga adalah karena harga. Harganya itu lebih murah dibandingkan dengan kita beli buku fisik. Mungkin itu saja. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya mau menambahkan Kak ya. Jadi ini semuanya kesimpulan yang bisa saya ambil untuk hari ini itu keduanya tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya. Jadi tergantung dari kebutuhan si pembaca menurut saya. Mungkin ada yang lain? Mungkin saya mau menambahkan sedikit. Oke, menambahkan dari Jinaya dan juga Arif, kembali ke kita sebenarnya bagaimana kita menggunakan e-book dan buku cetak. Apakah kita lebih nyaman, kita lebih mengerti, dan kita lebih mudah memahami jika kita menggunakan e-book ataupun buku cetak. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat sekarang di era digitalisasi, e-book mungkin akan lebih efektif dan lebih efisien karena yang pertama kita bisa baca dimanapun dan kapanpun. Kemudian dari sisi produksi juga ini akan lebih murah dan menguntungkan bagi para penerbit, bagi para pembaca juga akan lebih murah karena ini akan lebih lama untuk kita gunakan. Kita tidak perlu membeli lagi, dan ini bisa saja kita turunkan kembali bukunya karena dia lebih lama tahannya. Kemudian dia juga bisa digandakan, bisa diproduksi, bisa didistribusikan dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih cepat seperti itu. Oke, mungkin masih ada yang ingin menambahkan. Saya mungkin saya setuju sama dari Arif bilang, dari Jinaya bilang, sama dari dia bilang. Kalau dari Arif kan bilang kalau lebih fleksibel. Nah, saya setuju dengan pendapatnya Arif karena seperti yang Arif bilang, kalau itu intinya lebih praktis, lebih fleksibel, bisa juga kemana-mana. Cuman perlu satu gawe itu sudah cukup menampung banyak sekali buku-buku yang mau dibaca di ini. Terus dari segi referensi juga yang kayak tadi Arif bilang, lebih apalagi kan sebagai mahasiswa kan perlu sekali sudut pandang dari berbagai orang, dari berbagai para penulis hebat di luar sana. Jadi mungkin referensi itu banyak sekali kalau dari ini, maksudnya kayak tidak terbatas. Beda kalau dengan buku fisik itu pasti ada keterbatasan referensinya. Tidak semua yang kita misalkan, apalagi kalau sudah ada buku-buku yang tidak diproduksi lagi, itu pasti lebih susah lagi mencari referensinya. Terus juga dari segi harganya juga lebih murah lagi, apalagi kalau misalkan dibandingkan e-book sama buku konvensional yang penulisnya sama, itu terkadang lebih murah dari e-booknya itu sendiri. Itu sekian dari saya. Bagus sekali deh, Mbak. Yang lain mungkin Mungkin saya bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi, baik buku fisik maupun e-book, poin pentingnya itu adalah bagaimana cara kita beradaptasi terhadap keduanya. Kalau misal memang menyukai buku fisik sah-sah saja, tetapi kita tetap harus beradaptasi karena teknologi yang semakin maju dan ya untuk mempermudah kita sendiri. oke, mungkin dari dia. Saya ingin menambahkan sedikit dari yang teman dia simpulkan. Sebenarnya apa tujuan dari adanya e-book ini? Untuk bisa meningkatkan minat baca semua orang, baik itu dari kalangan umur manapun maupun status sosial manapun. Jadi di balik latar belakangnya, tujuan adanya e-book ini bisa meningkatkan gairah baca orang-orang, sehingga orang-orang yang tadinya menjadi melek baca jadi tertarik untuk mau membaca. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri masih berada di peringkat yang terbilang rendah untuk membaca.
Oke, apa sudah tidak ada tambahan dari teman? Oke, saya rasa cukup dari kesimpulan yang tadi dibacakan oleh teman-teman kalian. Betul semua kata-katanya, dan dari hal itu dapat kita simpulkan misalnya kalau kita ingin menjelaskan tentang relevansinya dengan tema kita, yaitu digital innovation and adaptable learning for organized growth. Apalagi di sini kita membawa topik e-book dan buku fisik yang kerap kita temukan sehari-hari, tentu relevansinya kuat karena seperti yang teman-teman bilang, semuanya kembali lagi kepada referensi. Namun walaupun kembali kepada referensi masing-masing, ini juga karena kita berada di zaman yang terus-menerus berkembang dan kita harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itulah e-book hadir seperti yang tadi dikatakan Gideon untuk menambah ceritanya minat membaca, apalagi di Indonesia yang masih minim literasi. Nah, dari beberapa diskusi yang juga sudah ditawarkan oleh para narasumber kita dapat mengambil beberapa poin refleksi, misalnya yang seperti tadi dibawakan oleh salah satu teman kita, bahwa sekarang itu juga kerap kali ada pembajakan. Nah, sebagai orang, sebagai pemimpin yang baik, yang harus tahu yang baik dan yang buruk, kita tentu harus membatasi minat baca kita misalnya pada pembajakan. Nah, kita tidak mungkin ingin memproduksi ataupun ingin membaca bacaan yang dapat merugikan baik kita sendiri maupun sebuah instansi tertentu. Nah, begitu banyak hal-hal yang akan menjadi poin refleksi, dan saya sangat berterima kasih kepada narasumber terkait yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Mungkin saya rasa sekian untuk podcast hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 10, PCLT 2 2025, digitalisasi dengan wawasan.